Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Surya Wijaya dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, jadi teman-teman, di video ini kita akan belajar matematika tentang kekongruenan pada bangun datar. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya masing-masing ya untuk mencatat hal-hal penting agar nanti tidak lupa. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran yaitu tentang kekongruenan pada bangun datar. Nah, apa sih itu kekongruenan? Jadi begini, kekongruenan adalah dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Untuk lebih jelasnya, di sini saya kasih contoh, ada gambar A dan juga gambar B. Akan kita analisis apakah keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga dua benda tersebut dikatakan kongruen. Jika kita lihat bahwa dua gambar ini mempunyai bentuk dan juga ukuran yang sama, yaitu bentuknya persegi panjang dan juga ukurannya, gambar A memiliki ukuran 6x4, sedangkan B 6x4 juga. Lalu, lambang kongruen adalah seperti ini. Jadi, kesimpulan dari gambar A dan juga gambar B adalah A kongruen dengan B. Kita lanjut, bagaimana jika gambarnya seperti ini ya teman-teman? Nah, apakah kedua benda ini kongruen? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena memiliki ukuran yang berbeda, akan tetapi memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Karena memiliki ukuran yang berbeda, jadi gambar A dan juga gambar B tidak kongruen. Lambang tidak kongruen adalah seperti ini, tetapi ini dicoret. Kesimpulan dari gambar A dan juga gambar B adalah A tidak kongruen dengan B. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat kekongruenan. Di sini, dua benda dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih memahami dari syarat kekongruenan, akan saya kasih pembelajaran ataupun penjelasan di slide selanjutnya. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang syarat kekongruenan. Di sini saya kasih contoh, yaitu ada dua bangun datar, dua gambar bangun datar, yaitu bangun datar trapesium ABCD dengan trapesium KLMN. Akan kita analisis apakah kedua bangun datar tersebut memenuhi dua syarat kekongruenan, yaitu memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Jika kita lihat sekilas bahwa trapesium ABCD ini terlihat kongruen dengan KLMN jika diputar dan juga posisinya juga sama. Tapi akan kita analisis satu persatu mulai dari sisi dan juga sudut yang bersesuaian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN. Yang pertama, akan kita analisis sisi yang bersesuaiannya itu mana aja. Yang pertama, ini adalah sisi AB sesuai dengan KL. Kenapa? Karena sisi AB ini memiliki simbol yang sama dengan KL. Lalu yang kedua, ada sisi BC bersesuaian dengan LM. BC bersesuaian dengan LM. Ini pun sama, ada simbolnya yaitu garis 1. Lalu yang ketiga, ada garis CD bersesuaian dengan MN. Garis CD bersesuaian dengan MN. Lalu yang terakhir, ada sisi DA bersesuaian dengan NK. DA bersesuaian dengan NK. Ini pun ada garis dan juga simbol yang sama. Nah, karena memiliki sama-sama sisi yang bersesuaian, oleh karena itu, syarat sisi yang bersesuaian sama panjang ini dipenuhi. Lalu, akan kita analisis yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian itu mana aja.
Nah, di sini ada sudut K bersesuaian dengan K. Sudut A, nah ini bersesuaian dengan sudut K. Lalu yang kedua ada sudut B bersesuaian dengan sudut L. Nah, ini sudut B bersesuaian dengan sudut L. Lalu yang ketiga ada sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Lalu yang terakhir ada sudut D bersesuaian dengan sudut N. Nah, ini D bersesuaian dengan sudut N. Karena memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, oleh karena itu syarat yang kedua pun dipenuhi. Lalu, karena memiliki dan juga memenuhi dua syarat dari kekongruenan, maka kita tarik kesimpulan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan KLMN. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh pembahasan soal yang pertama. Di sini kita akan menentukan mana saja bangun-bangun yang kongruen. Jika kita lihat dan juga kita pahami dengan teliti dan seksama bahwa bangun A kongruen dengan bangun D kongruen dengan bangun M. Kenapa? Karena sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Lalu yang kedua ada bangun I kongruen dengan bangun L. Nah, ini bangun I dan juga bangun L. Lalu akan kita lanjut ke contoh pembahasan soal yang kedua. Di sini diberikan ada gambar 3 buah bangun datar belah ketupat. Akan kita analisis mana saja yang kongruen. Di sini pun ada syarat, apakah mana saja yang memenuhi dua syarat berikut, yaitu sisi dan juga sudut yang bersesuaian sama besar dan juga sama panjang. Akan kita analisis yang syarat yang pertama, yaitu memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang. Di bangun datar A memiliki panjang 5 cm, di B 5,5 cm, dan juga C 5 cm. Bahwa di bangun datar B memiliki panjang yang berbeda, yaitu 5,5 cm, sehingga ini tidak sesuai dengan syarat yang pertama. Yang sesuai dengan syarat yang pertama adalah bangun A dan juga bangun C, karena sama-sama memiliki panjang 5 cm. Lalu syarat pertama dipenuhi. Dan yang kedua, akan kita analisis apakah sudut yang bersesuaian sama besar. Perlu kita ingat bahwa total sudut persegi adalah 360 derajat. Karena belah ketupat adalah bagian dari persegi, maka dari itu memiliki total sudut 360 derajat. Lalu akan kita cari sudut seberang dari 50 derajat yang sudah diketahui. Maka sudut yang belum diketahui adalah sudut seberangnya adalah 50 derajat. Kenapa? Karena sudut yang berseberangan adalah sama, yaitu 50 derajat. Lalu di sini pun ada dua sudut yang belum diketahui. Caranya adalah karena kita sudah mengetahui dua sudut, yaitu 50 dan juga 50 derajat, dan juga jumlahnya adalah 100 derajat, maka total dari sudut 360 derajat dikurangi 100 derajat, yaitu hasilnya adalah 260 derajat. Lalu 260 derajat itu dibagi dua, yaitu 130 derajat dan juga 130 derajat. Lalu akan kita analisis bangun datar belah ketupat yang C. Di sini pun sama, sudut yang berseberangan memiliki sama besar, yaitu 130 derajat. Lalu karena 130 derajat ditambah 130 derajat adalah 260 derajat, dan juga di sini ada dua sudut yang belum diketahui adalah, maka carinya adalah 360 derajat dikurangi 260 derajat, hasilnya adalah 100 derajat. Lalu 100 derajat itu dibagi dua untuk mencari dua sudut ini, yaitu 50 derajat dan juga 50 derajat. Nah, ini adalah
Karena sudut yang bersesuaian sama-sama besar, yaitu bangun belah ketupat A dan juga bangun belah ketupat C, maka kesimpulannya adalah A kongruen dengan C. Jadi begitu teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat serta mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena saya pun masih belajar. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun dari rumah. Stay healthy, stay safe, and stay cool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ainun Jariah di video pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Nah, berikut ini ada macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Kemudian yang kedua ada pola bilangan genap. Yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Yang keempat ada pola bilangan persegi. Kemudian ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Nah, ini adalah istilah dalam pola bilangan yang harus teman-teman ketahui, yaitu kata suku. Kata suku dalam pola bilangan artinya urutan bilangan. Biasanya dinotasikan dengan huruf U besar. Di sini juga ada suku ke N yang berarti urutan bilangan ke N. Dinotasikan dengan UN, U besar dan N kecil. Di sini saya punya satu barisan bilangan nih. Nah, kira-kira kalau ditanya berapa suku ketiga dari bilangan ini? Nah, karena suku adalah urutan bilangan, maka suku ketiga dari bilangan ini adalah urutan bilangan ketiga, yaitu 6. Selanjutnya, menentukan suku pola bilangan. Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara analisis, dan yang kedua dengan menggunakan rumus. Agar lebih memahami bagaimana cara menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan 3 suku setelahnya dari bilangan-bilangan berikut. Di sini ada satu barisan bilangan. Kita lihat dan kita analisis untuk menemukan pola bilangannya. 7 ke 9 itu ditambah 2. 9 ke 11 juga ditambah 2, 11 ke 13 juga ditambah 2. Nah, jadi kita sudah temukan polanya, yaitu ditambah 2 setiap bilangannya. Nih, berarti 13 ditambah 2, 15, 15 ditambah 2, 17, 17 ditambah 2, 19, 19 ditambah 2, 21. Jadi, 3 suku setelahnya dari barisan bilangan pertama adalah 17, 19, dan 21. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini juga ada barisan bilangan, sama seperti nomor 1, kita lihat dan kita analisis bilangan-bilangannya. 62 ke 55 itu dikurang 7, 55 ke 48 juga dikurang 7, dan 48 ke 41 juga dikurang 7. Jadi, sudah kita temukan pola bilangannya adalah dikurangi 7. 41 dikurangi 7 adalah 34. 34 dikurangi 7 adalah 27. Dan 27 dikurangi 7 adalah 20. Selanjutnya kita ke nomor 3.
Nah, di sini ada satu baris bilangan yang isinya 3, 6, 12, 24, dan 48. Kita analisis terlebih dahulu bilangannya. 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 12 ditambah 6. Berarti ini bukan pola bilangannya. Kita coba dengan perkalian. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Nah, jadi sudah ditemukan pola bilangan dari barisan bilangan nomor 3 adalah dikali 2. 24 dan seterusnya kita kali 2. 24 dikali 2, 48. 48 dikali 2, 96, 96 dikali 2, 192, dan 192 dikali 2, 384. Sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, sama halnya seperti pada barisan bilangan 1, 2, dan 3, kita lakukan analisis terlebih dahulu pada bilangan-bilangannya. Jika dianalisis, ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang menjumlahkan dua angka sebelumnya. Nah, jika dilihat, 4 ditambah 7 itu 11, 7 ditambah 11, 18, 11 ditambah 18, 29. Jadi, sudah diketahui bahwa pola bilangan pada barisan keempat adalah pola bilangan Fibonacci. Kita selesaikan. 18 ditambah 29 adalah 47, 29 ditambah 47 adalah 76, dan 47 ditambah 76 adalah 123. Jadi, 3 suku setelahnya pada barisan bilangan keempat adalah 47, 76, dan 123. Contoh soal lagi yuk. Nah, barisan ini sedikit lebih rumit karena ada negatif-negatifnya. Kita cek 6, min 4, 10, min 9, 14. Terkadang tidak semua pola bilangan itu harus dianalisis satu persatu setiap sukunya. Seperti pada pola bilangan ini, jika kita teliti, pola bilangannya itu lompat-lompat. 6 ke 10 itu ditambah 4, 10 ke 14 juga ditambah 4. Di sini ada bilangan yang dilompati. Nah, berarti penyelesaiannya itu 6 ke 10 ditambah 4, kemudian bilangan yang ini melompati satu bilangan ke min 9, berarti min 4 ke min 9 itu dikurang 5. Nah, polanya yaitu ditambah 4 dan dikurang 5. 10 ditambah 4, 14, kemudian untuk bilangan selanjutnya berarti min 9 dikurang 5 dan 14 ditambah 4. Min 9 dikurang 5 adalah min 14. 14 ditambah 4 adalah 18. Terakhir deh. Nah, soal ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Suku ke-12 dari barisan 3, 8, 13, 18, 23. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu selisih pada barisan bilangannya. 3 ke 8 itu ditambah 5, 8 ke 13 juga ditambah 5, 13 ke 18 ditambah 5, 18 ke 23 juga ditambah 5. Jadi selisihnya adalah 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan rumus pencarian suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N di sini adalah suku yang akan kita cari. A-nya itu bilangan pertama pada barisan, dan B-nya itu selisih pada barisan bilangan. Berarti A-nya adalah 3, karena 3 adalah bilangan pertama pada barisan, dan B-nya itu 5, karena selisihnya 5. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus. UN, N-nya di sini adalah 12, berarti U12 sama dengan A ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali B. Kemudian kita substitusikan A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. U12 sama dengan A-nya berubah menjadi 3
ditambah 12 dikurang 1 itu 11, dan B-nya berubah menjadi 5. Sehingga didapat U12 sama dengan 3 ditambah 55, yaitu 58. Nah, video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah ya, semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kemarin kita belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Nah, Ibu mau tanya, di sini masih ingat rumus volume tabung? Ya, betul. Rumus volume tabung yaitu VR kuadrat dikali T. Kalau rumus luas permukaan? Ya, betul. Luas permukaannya itu 2VR dikali R ditambah T. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Mari kita simak pembahasannya. Sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan selimut yang berbentuk juring lingkaran. Kerucut merupakan limas yang alasnya lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, dengan sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Coba anak-anak sebutkan benda-benda yang berbentuk kerucut. Ya, ada kon es krim, ada topi petani, ada topi ulang tahun, masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk kerucut. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kerucut. Coba anak-anak perhatikan gambar kerucut berikut ini. Nah, yang pertama ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, yang ini. Kemudian ada selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang berwarna kuning. Nah, yang ini. Kemudian ada diameter bidang alas atau D, yaitu ruas garis AB. Nah, yang ini. Kemudian ada jari-jari bidang alas atau R, yaitu garis OA dan ruas garis OB. Nah, yang ini. Kemudian ada titik puncak. Kemudian ada tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO. Kemudian ada garis pelukis atau S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Nah, yang ini. Nah, kemudian hubungan antara sisi miring, jari-jari, dan tinggi. Coba perhatikan kerucut berikut. Nah, karena panjang S, R, dan T membentuk suatu segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Maka persamaannya, jika dicari S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jika ditanyakan R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat, dan jika dicari T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat, atau bisa juga dengan persamaan sebagai berikut. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring kerucut. Jika kerucut dibuka, alasnya ini tetap berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya ini berbentuk juring lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu menentukan luas permukaan kerucut. Yang namanya luas permukaan kerucut berarti penjumlahan antara luas selimut ditambah luas alas. Karena di sini alasnya itu berbentuk lingkaran, maka didapatkan luas alasnya yaitu VR kuadrat.
Kemudian mencari luas selimut kerucut. Nah, karena selimut kerucut ini berbentuk juring lingkaran, maka luas juring CDD aksen dibagi luas lingkaran. Lingkarannya yang besar yang ini sama dengan panjang busur DD aksen dibagi keliling lingkaran. Maka luas juring CDD aksen dibagi VS kuadrat sama dengan 2VR dibagi 2VS. Kemudian luas juring CDD aksen sama dengan 2VR dibagi 2VS dikali VS kuadrat. Jadi luas selimut kerucut yaitu V dikali R dikali S. Jadi luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas. Sama dengan luas selimutnya yaitu sudah diketahui ya, V dikali R dikali S ditambah luas alasnya V dikali R kuadrat. Sama dengan kita sederhanakan menjadi V R dikali R ditambah S. Nah, Ibu akan menunjukkan cara menentukan rumus volume kerucut dengan melalui percobaan. Langkah yang pertama, buatlah kerucut tanpa tutup dengan jari-jari dan tinggi sesuka kalian. Yang kedua, buatlah tabung tanpa tutup dengan jari-jari dan tinggi yang sama dengan jari-jari dan tinggi kerucut tersebut. Langkah yang ketiga, isi kerucut tersebut dengan beras atau pasir sampai penuh, kemudian pindahkan semuanya ke tabung. Ulangi langkah ini sampai tabung tersebut terisi penuh. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ingat ya, jari-jari dan tinggi kerucut itu harus sama dengan jari-jari dan tinggi dari tabung. Maka, berdasarkan hasil percobaan tersebut, didapatkan volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Maka, volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Untuk menambah pemahaman, coba perhatikan contoh soal berikut. Susan sedang memakai topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jari 5 cm. Hitunglah luas dan volume topi Susan. Penyelesaian, diketahui tingginya itu 12 cm dan jari-jarinya 5 cm. Yang ditanyakan volume dan luas topi Susan. Nah, karena topi Susan berbentuk kerucut, maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Maka 1/3 dikali V, karena R-nya itu 5 kuadrat dikali T-nya 12. Nah, kita bagikan 12 dengan 3, hasilnya 4. Jadi V dikali 5 kuadrat dikali 4 sama dengan V dikali 25 dikali 4. Nah, kita kalikan jadi 100 V. Nah, kita boleh sampai sini jika ada pilihan ganda yang sampai sini ya, yang V-nya itu tidak dijumlahkan. Namun jika disuruh dijumlahkan sampai selesai, maka kita jumlahkan V-nya itu boleh yang 22/7 atau 3,14. Nah, Ibu memakai yang 3,14 supaya mudah ya menjumlahkannya. Jadi volumenya 314 cm kubik. Nah, kemudian kita menentukan luasnya. Rumus luas kerucut yaitu VR dikali S ditambah R. Karena di sini S-nya itu belum diketahui, kita tentukan dulu ya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan R-nya tadi 5, jadi 5 kuadrat ditambah T-nya 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Kita jumlahkan jadi 169. Jadi S sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Nah, sekarang kita sudah menemukan panjang dari S ya. Jadi
V dikali R-nya 5, S-nya 13 ditambah R-nya 5. Kemudian 5V, 13 ditambah 5, 18. Kemudian kita kalikan menjadi 90V. Nah, selanjutnya 90V-nya kita ubah jadi 3,14. Jadi 90 kali 3,14 yaitu 282,6 cm persegi. Nah, jadi itu ya. Jadi volume dan luas topi Susan adalah 314 cm kubik dan 282,6. Untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.